Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan juga kesehatan buat kita semuanya. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, sebentar lagi kita merayakan hari kemerdekaan kita ya, 17 Agustus. Ya, yang mana di awal bulan Agustus ini kalau kita lihat, perhatikan di kampung-kampung kita ya, itu sudah wah maraknya masa ampun ya. Bendera-bendera sudah dikibarkan, umbul-umbul sudah banyak yang dikibarkan ya, semuanya menyambut dengan gembira ya. Jadi menyambut hari peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini ya. Ya tentu ini sangat luar biasa, artinya sangat menggembirakan bagi kita sebagai bangsa Indonesia, yang mana dengan kemerdekaan yang telah kita capai ya 80 tahun yang lalu ya, itu kan satu hal yang anugerah yang memang ya perlu kita syukuri ya. Tidak hanya perlu ya, harus kita syukuri. Karena dalam mempertahankan kemerdekaan itu ya, memperjuangkan untuk merdeka itu tidak main-main. Ya. Banyak sekali pengorbanannya, apakah itu jiwa maupun harta dan sebagainya, demi Indonesia bisa merdeka. Ya, kalau kita lihat ya, di negara lain yang sekarang sedang konflik ya, yang ya ada negara ya di Palestina sana yang sekarang posisinya sedang berjuang untuk bisa berdaulat. Ini kan kalau kita perhatikan bagaimana ngerinya ya, namanya pertempuran itu ya. Banyak sekali berjatuhan korban gitu kan, bukan hanya ribuan, puluhan ribu ya, malah kan ya, tidak hanya masalah pertempuran gitu ya, atau pembunuhan ini, cuman juga kan hal-hal yang lain, menyangkut ekonomi, menyangkut ya semua harta benda gitu kan hancur ya, pangan ya susah gitu kan, apalagi ada di embargo dan sebagainya, semacam-macam ya, bantuan tidak bisa masuk ya, ngeri ya, kalau kita lihat. Ya ini kalau kita flashback ke belakang ya, di negara kita dulu, zaman dulu sebelum kita merdeka juga ya sama sebetulnya ya. Orang untuk bisa mempertahankan hidup tuh ya susah ya, ekonomi yo murad marit tentu gitu kan, dan namanya kebebasan tuh tidak mungkin saat itu. Sekolah ya susah itu kan, sekolah yang bisa ya orang-orang yang mampu gitu aja, yang dekat dengan para penjajah itu kan. Bayangin aja ya, Indonesia ini kan dulu dijajah sampai ratusan tahun. Ngeri ya, itu kan sebetulnya kan ya gimana gitu ya, karena saat itu memang di Indonesia ini kan belum ada ya, artinya berjuang tuh udah banyak yang berjuang, tapi berjuangnya masing-masing ya, dari daerah masing-masing, artinya belum ada persatuan
dalam bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga dalam merebut kemerdekaan itu yo luar biasa sulitnya gitu ya. Maka kita sering kalau melihat sejarah atau membaca sejarah ya bagaimana dulu ya atau Imam Bonjol berjuang ya, melawan penjajah, Pangeran Diponegoro juga iya, Cut Nyadin, Teuku Umar gitu ya, dan lain sebagainya, banyak para pahlawan itu. Tapi kan tidak hanya sekedar beliau-beliau ini saja, tentu dengan para pengikut-pengikutnya gitu kan. Ya, banyak dari kalangan kiai, banyak dari kalangan ulama, banyak dari kalangan santri. Dan juga rakyat-rakyat yang lain, ya pejuang-pejuang yang lain. Sampai alhamdulillah ya proklamasi dikumandangkan tanggal 17 Agustus 45 gitu kan. Ini kan sebagai anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita bangsa Indonesia untuk bisa lepas daripada penjajahan. Karena kalau ngomong penjajahan itu kan semuanya kan dibatasi gitu kan. Ya kita tidak bisa apa-apa gitu. Semuanya ditindas, semuanya untuk melakukan satu hal yang kita pengen hidup secara bebas itu ya susah. Ya. Maka dengan adanya kemerdekaan ini kan ini sangat-sangat harus disyukuri. Disyukuri ini tidak hanya sekedar kita baca alhamdulillah itu ya enggak, kan ini harus dicetuskan, harus dilakukan dalam perbuatan kita bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan ini. Bagaimana kita bisa mempertahankan kesatuan dan persatuan. Itu yang paling penting. Ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan sekarang ini, kan ini ya aduh. Sepertinya koyo kebanyakan ya kebanyakan. Ini sepertinya sudah nasionalismenya kan sudah semakin ya agak meluntur ini kalau kita perhatikan yang baik itu di medsos maupun apa yang banyak orang-orang yang saling mencaci maki gitu kan, saling memojokkan ya sesama bangsa Indonesia sendiri kan begitu kan, sesama rakyat Indonesia. Ini baru dari sisi yang bawah, akar rumput jelas udah kelihatan gitu kan. Ya, kelompok A memusuhi kelompok B, aneh memang. Gitu kan. Padahal ini sangat berbahaya, bisa memecah persatuan. Namun sebetulnya tidak hanya dari sisi bawah saja. Kalau kita lihat dari orang-orang yang diberi amanah oleh rakyat, itu kan banyak oknumnya juga itu. Ya artinya oknum di sini, nah di dalam mengisi kemerdekaan ini kan seakan-akan lupa bahwa perjuangan untuk bisa merdeka itu dengan darah, dengan harta, dengan dan sebagainya itu. Nah kan sebetulnya sekarang tinggal menikmati saja bagaimana membangun bangsa ini supaya lebih maju. Kan begitu. Tapi kalau oknum-oknumnya ini ya memanfaatkan posisinya, mengkhianati amanah daripada rakyat, ya hanya berbuat curang, berbuat culas gitu kan. Kita sering dengar banyak yang korupsi gitu, gimana ya. Nah ini akan menimbulkan satu kesenjangan, akan menimbulkan satu gesekan-gesekan di masyarakat. Apalagi ya ada juga hal-hal yang banyak rakyat yang merasa kebijaksanaan atau aturan-aturan yang dibuat itu banyak yang merugikan rakyat itu sendiri. Ya. Ini kan kadang-kadang apakah itu disengaja atau tidak kan ini mumpung ini adalah 17 Agustus gitu kan. Kembali kita ingat pada sejarahnya kita bagaimana pahitnya memperjuangkan kemerdekaan itu. Ya mestinya mikir ke situ. Ya, apalagi ini kan bangsa kita ini kan yang bangsa yang negara yang demokrasi itu kan, artinya
bebas mengeluarkan pendapat, artinya pendapat atau kritikan atau apalah namanya itu. Kan juga diperbolehkan gitu kan. Maka sampai apa karena ini kita melihat di rakyat di masyarakat yang ada sekarang ini kan banyak yang sudah mengeluh adanya kesulitan ekonomi, adanya susah mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Ini kan dalam usaha juga semakin sulit gitu. Sementara para oknum ya enak-enakan begitu mengurus kekayaan. Ini kan menjadi satu hal ya yang suatu waktu ini bisa berbahaya. Ya, apalagi sekarang juga ada yang ya mengungkapkan protes atau kritikan itu dengan apa itu Mas, sampai ada sekarang lagi geger ya mengibarkan bendera One Piece gitu ya, bendera tengkorak itu, bendera bajak laut. Ya walaupun ini pro kontra ya. Tapi kan ini satu hal yang perlu diamati, perlu kita perhatikan dengan serius. Ada apa gitu kan pertanyaannya? Kok sampai terjadi begini? Gitu. Padahal ini mendekati daripada peringatan 17 Agustus. Ya, sebagian dari mereka ada yang mengatakan bahwa bukan tidak cinta tanah air, justru mereka cinta tanah air. Ya, cuman karena kehidupan ini semakin susah, semakin sulit, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah itu supaya bisa membela kepentingan rakyat bawah. Nah, sehingga mereka bentuk protesnya ya seperti itu. Ada yang menyampaikan seperti itu. Ada juga yang mencurigai bahwa hal yang seperti ini bisa mengakibatkan perpecahan. Ya sebetulnya bagaimana sudut pandang orang yang melihat saja. Tapi kalau melihat kenyataan sekarang ini di negara ini, kita kan ya memang ya sedang lagi banyak problem kalau kita perhatikan di masyarakat gitu kan. Dan aturan-aturan kemarin yang walaupun sudah dikatakan tidak jadi ya, seperti pemblokiran apa itu Mas? Ya, pemblokiran rekening itu yang tidak aktif selama berapa bulan itu. Nah, itu sudah awalnya seperti itu, tapi informasinya katanya nggak jadi. Ya semoga aja nggak jadi ya, karena ini mengakibatkan nanti jadi masalah di masyarakat. Demikian dulu, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.